Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Sasaria yang merupakan salah satu dosen program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salah satu mata kuliah yang menjadi mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah geometri. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu sebagai prasyarat sertifikasi dosen tahun 2025, di mana pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah geometri merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 untuk semester ke depan. Mata kuliah geometri memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai konsep geometri dasar, khususnya pada sistem aksioma geometri Euclid, teorema pernyataan, dan juga ada postulat kesejajaran Euclid, dan yang terakhir yaitu geometri netral. Serta mengetahui cara pembuktian langsung maupun tidak langsung pada setiap teorema. CPL pada mata kuliah geometri yaitu menguasai konsep berkaitan dengan konteks matematis yang sesuai dengan lingkup tugasnya, kemudian mampu berkomunikasi secara efektif dan menunjukkan kinerja mandiri yang bermutu dan terukur, serta yang terakhir yaitu mengelola pembelajaran secara mandiri. CPMK pada mata kuliah geometri yaitu yang pertama, mampu dengan penuh tanggung jawab secara mandiri maupun berkelompok dalam memahami definisi aksioma geometri Euclid, sehingga dapat membuktikan setiap teorema pada geometri Euclid. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep geometri Euclid pada penyelesaian masalah geometri yang ada di sekolah. Sub CPMK mahasiswa yang pertama yaitu mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan sistem aksioma Euclid dan teorema pernyataan, baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan geometri netral atau kesejajaran Euclid. Referensi yang digunakan pada mata kuliah geometri yaitu Road to Geometry by Edward dan Stephen, kemudian buku UT yaitu buku geometri by Rauh, dan yang terakhir yaitu Elementary Geometry for College Student by Alexander dan Geo Berlin. Sistem pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah geometri yaitu secara sinkronus dan juga asinkronus, di mana sinkronusnya itu yaitu tatap muka di ruang kelas dan asinkronusnya melalui WhatsApp maupun email. Metode pembelajaran dilakukan dengan memberikan masalah, kemudian tugas dan diskusi kelompok. Mata kuliah terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu 7 pekan pertemuan sebelum UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan setelah UTS, dan juga 1 pekan UAS. Proses evaluasi dilakukan dengan cara memberikan kuis sebanyak 2 kali dan memberikan juga tugas sebanyak 4 kali. Dan penilaian, ada penilaian tengah semester atau UTS, serta juga UAS. Bobot penilaiannya yaitu kuis sebanyak 15%, kemudian tugas sebanyak 15%, UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 40%. Maka total bobot nilainya yaitu 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah geometri untuk mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, saya harap ini pertemuan kita yang ke-15. Jadi, tolong dijaga kesehatan. Sebelum minggu depan kita akan melaksanakan ujian akhir semester.
Nah, pertemuan terakhir ini kita akan membahas puncaknya daripada geometri Euclid. Nah, sebelum itu marilah kita sama-sama untuk berdoa biar proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah. Nah, sebelum kita mulai nih, geometri netral. Mungkin bahasanya kayak netral gitu ya. Sebenarnya nggak netral isinya. Jadi jangan ngerasa nanti, oh ini bahasanya netral, ternyata pembelajarannya tidak sesuai dengan namanya gitu. Nah, pembelajaran geometri netral ini nanti akan membahas tentang bangun datar atau bangun ruang yang kongruen. Tapi di sini fokusnya karena dia masih Euclid, maka kita akan fokus lebih ke bangun datarnya atau poligon ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian semuanya. Kira-kira siapa yang masih ingat apa yang makna dari sebuah bangun itu kongruen? Ayo, apa itu kongruen? Oke, Hadi. Dua poligon itu dikatakan kongruen kalau itu memiliki sisi yang bersesuaian sama besar dan sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, nice. Ada lagi? Ada yang bisa melengkapi? Ayo, sebelum kita simpulkan nih, apa itu kekongruenan? Kekongruenan waktu SMP atau SMA itu bahasnya apa? Di sebuah segitiga dikatakan kongruen dengan segitiga yang lainnya jika dan hanya jika sisi, sudut, dan sisinya sama. Nah, itu yang akan dibahas di sini ya. Oke. Nah, di dalam geometri netral, di sini tidak ada aksioma. Di sini hanya ada definisi. Nah, definisi itu apa? Pernyataan yang tidak perlu dibuktikan kembali. Nah, kalau teorema, dia mengingatin. Pernyataan yang harus dibuktikan. Jangan kebalik-balik ya. Nah, kalau lemma, ayo saya mau tanya. Satu lagi, turunannya lagi dia. Ya, terus kenapa? Setelah dia diturunkan dari teorema, dia kenapa? Dia harus dibuktikan apa enggak? Harus, kan tadi katanya dia turunan dari teorema. Otomatis dia harus dibuktikan. Jadi yang tidak perlu dibuktikan hanya definisi dan aksioma. Dan satu lagi ada postulat. Nah, jangan lupa sama itu ya. Nah, definisinya itu ada 3 di sini. Yang pertama, 2 segmen dikatakan kongruen jika dan hanya jika ukurannya itu juga bernilai sama. Maksudnya apa? Ini Ibu kasih sedikit contoh. Misalnya ada 2, kalau segmen itu garis ya. Selalu ingat kalau dikatakan segmen, berarti dia bisa dikatakan luas garis atau garis gitu ya. Nah, andaikan ada garis AB. Nah, ini kongruen dengan si CD jika dan hanya jika ukuran antara AB itu sama dengan ukuran si CD. Nah, ini ya maknanya ya. Ini simbolnya harus kalian ingat. Ini kongruen, ini nilai. Kongruen itu bangunnya yang sama, sedangkan AB sama dengan CD itu adalah nilainya yang sama. Oke? Itu definisi pertama. Nah, untuk definisi kedua, 2 buah sudut dikatakan kongruen jika dan hanya jika ukuran sudutnya juga sama. Mirip seperti ini. Andaikan ada sudut A, B, C dikatakan kongruen dengan sudut D, E, F. Andaikan seperti itu ya. Nah, ini dikatakan kongruen jika dan hanya jika besar sudutnya ini harus sama dengan sudut D. Jadi sudut B harus sama dengan sudut D. Penulisannya sudut A, B, C kongruen dengan sudut F, D, E itu maka nilai ya M sudut A, B, C sama dengan M sudut F, D, E. Nah, itu untuk definisi yang kedua. Nah, bagaimana dengan definisi yang ketiga? Nah, ini gabungannya. Jadi, yang tadi kalian sebutkan, jika ada sebuah poligon kongruen dengan poligon yang lain, maka dia sisinya harus memiliki ukuran yang sama dan juga kongruen dengan sisi yang lain, kemudian sudutnya juga harus memiliki sudut yang sama dan kongruen dengan sudut yang lainnya. Nah, apakah cuma satu sudut? Tidak, harus ketiganya. Jadi kalau dikatakan poligonnya yang kongruen, maka ketiga sisinya harus sama. Nah, itu untuk definisi. Jadi kalau yang harus kalian ingat 3 definisi ini. Nah, ini teoremanya yang pertama.
Untuk teoremanya yang pertama, dia bilang hubungan antar segmen. Hubungan antar segmen. Segmen berarti apa? Garis. Hubungan antar segmen, garis kongruen, sudutnya kongruen, dan poligon kongruen adalah hubungan ekivalen. Nah, sekarang saya mau tanya, hubungan ekivalen itu hubungan yang bersifat seperti apa? Oke, Kevin. Hubungan ekivalen itu hubungan reflektif, simetris, dan Oke, nah sekarang siapa yang tahu sifat reflektif itu apa? Apa? Ayo, satu orang. Oke, Cindy. Reflektif jika dan hanya jika direfleksi dengan dirinya sendiri, maka ukuran sisi sudut dan sisinya sama. Oke, dia itu punya istilahnya bayangan dirinya sendiri dengan dimana bayangannya itu harus sama nilainya, baik secara sisi, sudut maupun bentuknya, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tadi sifat yang kedua, yaitu simetris. Nah, kalau simetris bagaimana? Tadi kan refleksi dirinya sendiri. Nah, kalau simetris? Oke, saya kasih simpelnya ya. Saya kasih. Nah, misalnya ada segitiga ABC. Kemudian ada segitiga D, E, F. Dan ada segitiga lain G, H, I. Nah, tadi yang dikatakan reflektif itu adalah segitiga ABC ini memiliki bayangan dirinya sendiri. Ya, ini bisa dikatakan dengan reflektif ya. Yang pasti berarti nilai A memiliki bayangan A aksen, B memiliki bayangan B aksen, dan C memiliki C aksen, di mana A itu sama dengan A aksen, B sama dengan B aksen, dan C sama dengan C aksen. Nah, simetris itu dua buah segitiga ini. Ini yang dikatakan simetris. Artinya apa? Dia harus bisa dikatakan juga dia harus berkorespondensi satu-satu. Artinya apa? Si A ini memiliki sifat simetris terhadap si D, di mana si A ini memiliki nilai sama dengan si D, si B dengan si E, si C dengan si F, sehingga segitiga ini simetris dengan segitiga ini. Nah, untuk yang transitif seperti apa? Ini yang ke sini. Ketiga-tiganya, maksudnya apa? Kalau dia sudah refleksi dengan punya bayangan dia juga bisa direfleksikan terhadap si dia, maka dia adalah dia. Artinya hampir sama dengan sifat apa tuh yang kalau kita katakan A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Nah, ini sifat ini ya, untuk yang dikatakan dengan sifat transitif. Nah, kalau seandainya dia sudah memenuhi reflektif, terus simetris dan transitif, dia memenuhi ikatan yang katanya hubungan ekivalen. Itu untuk teorema pertama. Nah, bagaimana cara kita buktikannya? Nah, karena ini masih teorema pertama, pembuktian itu ada berapa cara ya? Saya mau tanya. Oke, ada dua cara. Secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara tidak langsung seperti apa? Secara tidak langsung, cari pernyataan Cari pernyataannya, kemudian diingkari, terus temukan kontradiksi dan ditarik kesimpulan. Nah, kalau pembuktian secara langsung, pakai definisi saja. Nah, karena ini teorema pertama, maka dia cuma bisa pakai definisi. Nah, definisinya apa? Sebenarnya karena dikatakan tadi ekivalen itu memenuhi sifat reflektif, simetris, dan transitif, kita cukup aja lihat di definisi ketiga-tiganya. Dari mana kita tahu definisi ketiga-tiganya itu mempengaruhi? Lihat, definisi awal itu kan garis ya, atau segmen. Nah, segmennya itu sudah dikatakan kongruen karena memiliki ukuran yang sama. Itu sudah terbukti. Ya, ini memiliki ukuran yang sama dengan ini. Dia juga memiliki ukuran sama dengan ini. Oke, sifat yang untuk definisi pertama memenuhi. Kemudian definisi yang kedua yaitu sudut. Nah, ingat, kalau sudah seluruh sisinya sama, otomatis sudutnya juga akan sama. Maka definisi kedua juga memenuhi. Nah, definisi yang ketiga, ya udah poligon kan. Otomatis kesemuanya ini pasti yang dikatakan dengan kongruen. Maka memenuhilah dia sifat hubungan ekivalen tadi. Nah, kita masuk ke teorema yang kedua. Teorema yang kedua itu bunyinya, setiap ruas garis memiliki tepat satu titik tengah. Dan yang pernyataan yang kedua, setiap sudut memiliki tepat satu garis bagi. Nah, saya mau tanya, satu garis bagi itu apa?
Itu pembelajaran SMP, SMA itu. Apa yang dikatakan dengan garis bagi? Oke, Hadi. Garis yang membagi satu sudut menjadi dua sudut yang sama besar. Oke, nice. Berarti dia garis bagi itu adalah garis yang melalui salah satu titik sudut yang membagi kedua sudutnya itu sama besar. Jadi dia melalui satu sudut. Kan nggak mungkin dia melalui dua sudut. Oke, kita lihat di sini ada dua pernyataan. Nah, pernyataan pertama, setiap ruas garis memiliki tepat satu titik. Setiap ruas garis, berarti ada satu ruas garis nih. Misalnya saya andaikan ya, ada satu ruas garis A, dua garis AB, satu ruas garis AB. Tepat memiliki satu titik tengah. Itu maksudnya, maknanya. Dia hanya memiliki satu titik tengah, di mana titik tengah itu kita andaikan si C. Cara buktikannya, kita harus menggunakan pembuktian tidak langsung. Nah, pernyataannya bilang gini, setiap ruas garis memiliki tepat satu titik. Berarti ingkari pernyataannya. Kalau kita ingkari, andaikan ada dua titik. Ini dulu dia. Nah, dua titik berarti ada titik D lagi kan? Nah, ada titik C dan D. Nah, kita buat ya C dan D. Di mana C itu tidak sama dengan D. Jadi dia nggak boleh sama. Nah, kalau gitu, karena dia pertama kita harus buktikan dulu bahwasanya si C ini benar-benar tepat berada di titik tengah. Ya. Nah, ini kan jadinya apa? C ditambah CB sama dengan AB. Oke. Dari sini dulu ya. Terus yang di sini AC itu ini sama nggak? AC itu sama dengan CB nggak? Sama dengan CB karena titik tengah kan? Iya. Nah, otomatis di sini 2AC sama dengan AB. Itu dulu ya. Berarti AC sama dengan setengah AB. Berlaku juga dengan hal yang sama untuk si D. Kalau tadi ada D di sini. Nah, berarti kalau misalnya ada D, udah kita baca AD sama dengan setengah AB. Karena ini sama, maka AC sama dengan AD. Karena AC sama dengan AD, akibatnya si C sama dengan si C sama dengan si D. Hal ini kontradiksi karena tadi C-nya tidak boleh dengan D. Kesimpulannya, artinya apa? Kesimpulannya, setiap ruas garis hanya memiliki satu titik tengah, yaitu titik C. Itu ya, itu untuk pernyataan yang pertama. Nah, bagaimana dengan pernyataan yang kedua? Nih, pembuktiannya nanti secara lebih rincinya nanti bisa dijelaskan, tapi itu tadi simpelnya biar kalian lebih paham dulu materinya, baru saya kasih bukti secara bukunya gitu ya. Nah, untuk yang kedua, pernyataan kedua tadi kita kembali lagi, setiap sudut memiliki tepat satu garis bagi. Sama cara pembuktiannya. Jadi andaikan ada sebuah segitiga. Ada sebuah segitiga ya. Segitiga ABC. Nah, yang dikatakan garis bagi adalah andaikan ada sinar yang memotong salah satu titik sudut C menjadi sama besar, di mana menembus garis AB di titik D. Oke, ini sama besar ya. Nah, kata dia tadi kan hanya ada satu. Andaikan berarti adanya dua. Andaikan ada sinar lain di memotong C di titik E. Nah, pernyataannya sama. Tadi kan kalau garis bagi itu tadi kan memotong AB nih. Nah, otomatis sudut ini kan sama dengan sudut ini. Sudut ACD sama dengan sudut, nih saya coba ya. Sudut ACD itu kan sama dengan sudut BCD. Nah, terus sudut ACE sama dengan sudut BCE. Nah, ini sama-sama daripada setengah sudut ACB, ya kan? Setengah sudut ACB, ini juga setengah sudut ACB. Nah, kalau gitu ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Akibatnya apa? Itu sesimpelnya. Sebelum saya kasih materi pembuktian yang terlalu istilahnya panjang. Nah, ini versi yang simpelnya gitu ya. Nah, ini untuk teorema 3.2.
Nah, untuk teorema 3.23 bunyinya itu suplemen atau komplemen dari sudut yang kongruen adalah kongruen. Nah, sekarang saya mau tanya, apa makna daripada suplemen? Oke, Cindy. Suplemen itu jika dua buah sudut dijumlahkan hasilnya 180. Oke, jadi jika ada dua buah sudut, yang total sudutnya jika dijumlahkan adalah sudut 180. Berarti itu suplemen atau komplemen? Suplemen. Kalau komplemen? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, Setri. Mau Setri atau mau Anggrek? Oke, Anggrek. Kalau komplemen itu dua buah sudut yang dijumlahkan jadi 90. Iya, jadi perbedaan antara suplemen sama komplemen, kalau tadi yang suplemen itu totalnya 180 derajat, sedangkan komplemen itu 90 derajat. Nah, itu ya. Nah, kedua sudut itu harus kongruen. Ya, itu harus kongruen. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Ini mungkin agak panjang ya. Jadi ini biar lebih simpel saja, kalian perhatikan. Jadi ada sudut, ukuran daripada sudut si A, itu kongruen dengan sudut si B. Oke. Ini ada dua buah ya. Nah, si A ini kongruen dengan sudut si B. Terus dia bilang, akibatnya sudut A aksen ini nih ya, yang besar ya, sedangkan A double aksen itu yang kecilnya. Ini juga berlaku seperti itu. Karena ini A sama dengan B, terus A aksen itu, dia memiliki A aksen dan A double aksen, ini juga B aksen, B double aksen. Ini ditotalin jadinya 90. Terus A ditotalin dengan A aksen, totalnya 180. Berlaku juga untuk yang B. B ditambah A ditotalin dengan B double aksen itu 90, sedangkan B ditotalin dengan B aksen itu 180. Nah, akibatnya apa? Karena B tambah B aksen itu 180, A ditambah A aksen itu 180 kan kongruen artinya. Berarti bidang ini kongruen dengan bidang ini, berlaku sifat suplemen. Nah, bagaimana komplemen? Sama. A ditambah A double aksen itu 90, B ditambah B double aksen itu juga 90, maka ditotalinnya juga jadinya jatuhnya komplemen. Komplemen atau sub? Komplemen. Dan kebalik-balik ya. Jadi itu yang diperhatikan. Itu hanya pembuktian sederhananya. Kita tidak menggunakan bukti tidak langsung, tapi kita langsung menggunakan bukti perhitungan daripada bidang yang diberikan. Yang dikatakan, ya udah langsung aja, suplemen itu bentuknya 180, komplemen itu 90 gitu ya. Ini yang sederhana untuk pembuktian teorema 323, sorry. Nah, untuk teorema 324, setiap pasang sudut-sudut vertikal adalah kongruen. Apa yang dikatakan dengan sudut vertikal? X? X vektor. Dua garis saling berpotongan berlawanan arah dan tidak berseberangan. Ayo. Jadi yang dikatakan vertikal, sudut-sudut vertikal itu adalah jika ada dua buah garis dalam sebuah bidang yang saling berpotongan sehingga membentuk satu titik sudut. Nah, ini ada dua buah garis atau dua buah sinar. Andaikan ada sinar L, ada sinar M, ya sinarnya berbeda, saling berpotongan di satu titik pusat yaitu titik P. Ini yang dikatakan sudut-sudut vertikal. Yang mana sudutnya? Ini sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Kan kalian dulu di SMP pernah belajar itu. Nah, biasanya kita mau buktikan bahwasanya sudut-sudut vertikal itu kongruen. Nah, maksudnya apa kongruen? Ini misalnya sudut 1 dengan sudut 3 kira-kira nilainya sama apa tidak? Sama. Kalau sudah nilainya sama berarti dia kongruen. Begitu juga dengan sudut 2 dan sudut 5. Sudut 4, sorry. 5-nya dari mana gitu ya. Nah, sudut 2 dan sudut 4. Ini juga dikatakan kongruen dan nilainya sama gitu ya. Ini pembuktian sederhananya. Nah, ini pembuktian sederhananya. Dia cuma ingin buktikan bahwa saya sudut 1 dan sudut 3 itu saling kongruen dengan dimana pakai penggunaan sistem sudut yang suplemen atau komplemen tadi. Nah, karena dia ini dua buah sinar yang saling berpotongan di satu titik, otomatis salah satu sinar aja sudah membentuk sudut 180 derajat gitu ya. Nah, di sini ada teorema 325 yaitu dikatakan juga teorema yang menjadi aksioma. Jadi teoremanya setelah dibuktikan dia akan menjadi aksioma. Artinya apa? Ketika dia sudah menjadi aksioma, dia
teoremanya dapat digunakan tanpa harus dibuktikan kembali. Nah, jadi dikatakan sebagai aksioma Pascal. Bunyinya, jika garis L memotong segitiga PQR di titik S sedemikian hingga PSQ, maka L memotong PR atau RQ. Maksudnya apa? Ini langsung kita. Nah, ini pembuktiannya. Sebenarnya dari gambar sudah bisa kita lihat. Jadi andaikan ada salah satu sinar melewati satu bidang. Nah, sinar itu pasti akan memotong garis lainnya. Saya kasih contoh. Jadi kalau misalnya ada salah satu segitiga nih, ini kecil aja ya. Nah, dia itu ada segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini, kalau seandainya ada sinar yang melewati salah segitiganya, otomatis kan melewati kalau nggak begini, terus dia begini gitu kan. Nah, andaikan hanya ada, saya buat segitiganya dulu, ABC. Nah, andaikan ada satu sinar, memotong salah satu sisi segitiganya, oke, di titik P. Sinar ini dapat diperpanjang sejauh manapun dan akan memotong sisi lainnya di titik E. Itu maksudnya. Nah, berlaku juga kalau seandainya ada sinar lain memotong AC, pasti akan memotong garis yang lain. Begitu juga yang dari sini. Kalau dia lewat dari sini, pasti akan memotong garis yang lain. Lurus dia. Namanya sinar, tidak bengkok-bengkok ya. Jangan nanti mikirannya, oh berarti boleh belok Bu. Kagak ada. Sinar itu lurus kan? Coba deh kalian pakai senter, ada nggak dia belok? Beloknya kenapa biasanya? Karena ada pemantulan benda lain, makanya dia bisa belok. Kagak bisa dia belok-belok kalau sinar itu. Jangan kalian pikir, Bu, pelangi aja bisa tuh Bu belok-belok. Itu hanya kita yang melihat seolah-olah kayak melengkung, padahal aslinya tidak begitu ya. Nah, jadi ini pembuktian untuk teorema Pascal. Nah, nanti itu ada juga teorema crossbar. Nah, jadi saya berharap kalian itu bisa mempelajari selanjutnya itu untuk teorema crossbar. Terus ada juga nanti teorema segitiga sama kaki. Nah, ini menjadi tugas kalian. Ya, oke, menjadi tugas. Saya ingin kalian bisa, tidak hanya saya yang membuktikan, tidak hanya saya yang jago dalam pembuktian geometri ataupun bidang. Karena kalau tidak dibiasakan, nanti nggak bisa untuk pembuktian selanjutnya. Ketika UAS juga. Nah, saya harap, karena ini pertemuan terakhir, ini menjadi tugas terakhir juga. Silahkan dicatat tugasnya, yaitu pembuktian teorema 326 sama 327. Oke. Teorema crossbar sama teorema segitiga sama kaki. Nah, ini dikumpulkan sebelum UAS. Kita minggu depan UAS. Nah, ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini sebelum kalian tanya tentang UAS pasti. Iya, saya tahu. Di otak kalian di minggu depan UAS gitu kan. Pasti mikirnya udah nanya tentang soal-soal UAS. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Gak ada? Paham semua? Oke. Cindy. Nah, diharapkan pembuktiannya secara tidak langsung. Ya, saya harapkan secara tidak langsung. Baiklah, ada yang lagi mau ditanyakan? Nah, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sekian aja pembelajaran kita hari ini. Saya harapkan kalian semua bisa belajar dengan mengingat dan memahami pembelajarannya dan dimaknai. Ya, sekian saja dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan video yang barusan Bapak Ibu lihat, dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran khususnya pada mata kuliah geometri. Terima kasih saya ucapkan kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya Direktur Sumber Daya Dirjen Dikti Saintek, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya, serta seluruh rekan-rekan kerja dan mahasiswa yang terlibat. Terima kasih.